Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 27 Februari 2024. Kita akan bersama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji kekal Engkau Tuhan, Allah kami di dalam Yesus Kristus, yang terus memelihara kehidupan kami. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menolong kami untuk terus menyatakan cinta kasih dalam kebenaran-Mu, meneruskan kebahagiaan dalam iman. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-19. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Saksi-saksi Iman. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, tema kita hari ini adalah dari penikmat menjadi pelaku. Naperasai annapogaui. Merasakan indahnya matahari terbit dan terbenam, menikmati hubungan yang penuh kasih, atau menikmati hasil kerja keras adalah keniscayaan hidup. Namun, saat hanya menjadi penikmat, kita dapat terjebak dalam kenyamanan dan tidak lagi merasakan panggilan untuk meneruskannya bagi yang lain. Saudara-saudara, Ibrani mengajak kita menemukan kisah-kisah dari para saksi iman yang tidak hanya menjadi penikmat, melainkan juga pelaku perubahan iman. Kendati belum menyaksikan pemenuhan langsung atas janji-janji Allah terkait keturunan dan tanah yang dijanjikan, Abraham menunjukkan keteguhan iman. Ia menghadapi kenyataan ini dengan percaya bahwa walau menjadi tamu dan pemukim sementara di bumi, janji Allah akan tetap terselenggara. Dalam ketidakpastian itu, mereka mempercayai dan mengakui status mereka sebagai penerima janji-janji ilahi dan tidak kehilangan harapan. Sekaitan dengan itu, mereka tidak hanya sebagai penikmat kasih Allah, melainkan juga menjadi pelaku iman. Kita belajar dari mereka bahwa
perubahan iman mengarahkan kita untuk mencari hal-hal yang lebih tinggi, yang abadi, dan bukan hanya terpaku pada kehidupan dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, beberapa orang yang disebut dalam Ibrani pasal 11 sebagai saksi-saksi iman, di antara mereka adalah Abraham, ada juga Habel, ada juga Henok, juga disebutkan Nuh. Dan di sana saudara-saudara kita bisa melihat bahwa mereka semua adalah orang-orang yang tetap kuat teguh dalam iman. Kita mungkin terlalu nyaman sebagai penikmat sehingga lalai meneruskan iman bagi sesama. Setiap kebaikan sekecil apapun mungkin dapat menyentuh hidup orang lain. Menjadi pelaku kebaikan membawa perubahan. Tidak hanya menikmati damai sejahtera, tetapi juga berusaha menciptakannya untuk orang lain. Kita mengubah peran kita menjadi pencipta kebaikan. Saudara-saudara, mari kita menyatakan kehidupan ini kita bukan hanya penikmat iman, tetapi juga pelaku iman itu dalam setiap langkah kita sehari-hari. Marilah meresapi transformasi iman dalam hidup sehari-hari dengan mencari yang lebih tinggi dan dengan ketaatan yang tulus kepada Kristus. Kiranya Yesus Kristus memberkati dan memampukan kita dalam tuntunan kuasa Roh Kudus dalam perjalanan iman ini. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, Engkau kiranya terus menolong kami untuk menikmati iman yang Engkau karuniakan bagi kami dan kami menghidupinya. Lalu pun kami menyatakan dalam hidup kami berbagi dengan sukacita. Terpujilah kekal Engkau Tuhan, menolong kami melakukan kebaikan-kebaikan untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapa di surga, terus memelihara kita menjalani kehidupan ini. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Shalom.